Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga selalu sehat, tetap jaga kesehatan, dan semoga tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita meneruskan materi yang kemarin ya, yaitu B. Jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan disebut histologi. Jaringan hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang bersel banyak atau multiseluler. 1. Jaringan pada vertebrata dan manusia. Pada vertebrata dan manusia terdapat macam-macam jaringan, yaitu A. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi bagian terluar organ dan bagian dalam tubuh. Fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan epitel dibedakan menjadi epitel pipih, kubus, dan silindris. Beberapa jenis epitel juga berfungsi sebagai kelenjar, contohnya pada kelenjar keringat. B. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot. Fungsinya, jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik terdiri atas sel otot yang memiliki garis-garis terang dan gelap secara bergantian dan bekerja secara sadar. Otot jenis ini menempel pada rangka. Yang kedua, otot polos terdiri atas sel-sel otot yang polos dan bekerja secara tidak sadar. Otot jenis ini menyusun organ-organ dalam tubuh kecuali jantung. Yang ketiga, otot jantung. Bentuknya seperti otot lurik namun bekerja secara tidak sadar. Terdapat pada jantung. Adapun perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung sebagai berikut. C. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron terdapat 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Neuron sensorik. Neuron sensorik berfungsi menghantarkan impuls dari penerima rangsang atau reseptor ke saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik. Neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari saraf pusat ke efektor atau organ yang memberi tanggapan terhadap rangsang, yaitu otot dan kelenjar. Yang ketiga yaitu neuron asosiasi. Neuron asosiasi berfungsi menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf lain sehingga penghantar impuls dapat berjalan baik. Jaringan saraf berfungsi untuk menanggapi rangsang. Contoh jaringan saraf yaitu jaringan otak dan sumsum tulang belakang. D. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang mempunyai fungsi untuk membuat tubuh, mengisi celah-celah tubuh, dan menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Adapun jenis-jenis jaringan ikat yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, dan jaringan darah. 2. Jaringan pada tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan penyokong, dan jaringan penyangkut. Jaringan meristem merupakan jaringan muda, sedangkan 4 jaringan yang lainnya merupakan jaringan dewasa. A. Jaringan meristem. Jaringan meristem ini tumbuh dan berfungsi untuk melakukan pembelahan sel tubuh. Jaringan meristem terdapat pada titik tumbuh seperti lembaga, ujung batang, kuncup, ujung akar, dan kambium. Jaringan meristem terdiri atas beberapa jaringan, yaitu 1. Jaringan promeristem, 2. Jaringan meristem primer, 3. Jaringan meristem sekunder. B. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis terdiri dari selapis sel hidup yang berbentuk pipih dengan permukaan atas dan bawah sejajar, tetapi sisinya terdapat tersusun tidak beraturan.
Fungsi jaringan epidermis ini adalah untuk melindungi jaringan di dalamnya. Pada daun dan beberapa tempat mengalami perubahan untuk menjadi stomata. Sel-sel epidermis daun biasanya membentuk lapisan lilin dan lapisan kutikula di atas permukaan selnya. C. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan bagian yang paling banyak terdapat pada tumbuhan. Sel-sel penyusun jaringan parenkim tidak terspesialisasi. Oleh karena itu, sel-sel jaringan parenkim dapat berubah menjadi jaringan lain. Sel-sel jaringan parenkim juga bersifat fleksibel atau lentur. Hal ini dimungkinkan karena dinding selnya lebih tipis. D. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan mekanik atau penguat yang berfungsi untuk memperkuat dan menyokong jaringan-jaringan lainnya. Adapun macam-macam jaringan penyokong yaitu kolenkim dan sklerenkim. E. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini disebut juga jaringan pembuluh karena sel-selnya berupa pembuluh atau seperti pipa. Hanya terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi. Fungsinya untuk mengangkut air, garam mineral, dan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut terdiri atas pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tavis atau floem yang berdampingan membentuk ikatan bekas pembuluh. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti langsung dikirim ke Bu Fitria ya kalau sudah selesai. Semangat belajar anak-anakku.